Nah, ini bisa dilihat sama teman-teman, sama sahabat bonsai. Lihat dari pangkal batang sampai dia paling atas. Bentar ya, kita angkat sedikit. Nah, ini bisa dilihat pertumbuhannya sangat maksimal banget. Dan ini saya pribadi menggunakan dua pupuk. Yang pertama pupuk kimia, yang kedua pupuk organik. Nah, kita bahas satu-satu untuk pupuk kimia dulu ya. Nah oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsai Deso. Nah, di konten kali ini saya akan berbagi tips supaya tanaman sahabat-sahabat semua itu subur sesubur-suburnya. Nah oke, sebelum kita membahas hal yang sangat penting, jangan lupa di like dulu, karena satu like dari sahabat-sahabat semua itu sangat berarti dan sangat berguna bagi saya. Ketika kita pengen menggunakan pupuk itu dia pupuk kimia, diusahakan apalagi untuk bahan ini bahan anting putri, dia gampang layu, gampang menguning, salah sedikit dia bisa meninggoy. Nah, mungkin banyak juga dari teman-teman bahannya mati karena pengaplikasian pupuknya atau pupuk NPK kimianya ini dia salah. Oke, lanjut, kita langsung praktek. Oke, langkah pertama gemburkan media tanam. Nah, khususnya ini dia yang memakai talang. Jadi sahabat-sahabat semua atau om-om semua bisa pakai cara ini. Ini sebaiknya ketika kita pengen memupuk apapun itu jenisnya, kalau dia ditalang seperti ini di lahan ground seperti ini, itu harus digemburkan dulu, minimal dia diganti sebenarnya medianya. Cuman karena kita males, kita cara simple dan aman juga, gemburkan dengan menendang-nendang. Ini bukan dalam artian kita menyiksa tanaman kita, cuman ini kita menggemburkan media tanam kita supaya ketika nanti kita pengaplikasian pemberian pupuk dan ketika akar-akar baru itu dia keluar itu sangat-sangat maksimal. Nah, setelah kita gemburkan, jangan lupa disiram dulu. Fungsinya buat apa? Ini nanti supaya ketika kita kasih pupuk NPK-nya itu dia maksimal untuk pertumbuhannya. Yang kedua, bisa menetralisir supaya dia nggak terlalu panas ketika kita ngasih pupuknya. Untuk dia yang ketiga, lubangi dengan cara seperti ini dan jangan terlalu dekat dengan pohonnya langsung. Nah, bisa dilihat dari cara saya putarkan, saya lubangi satu persatu. Nah, ini bekasnya ada pupuk Deskastar. Nah, untuk medianya apa, Bang? Nah, untuk medianya saya pakai pasir kali, pasir Malang, kokopit, dan ada bekas Dekastarnya dulu punya saya ada, cuman sekarang udah nggak kuat beli Dekastar. Nah, setelah dilubangi seperti ini, nah, bisa sahabat-sahabat lihat dia ada lubang seperti itu. Itu fungsinya buat apa? Ketika kita langsung menaruh dia pupuk itu dia di atas, yang ditakutkan akan pupuk ini akan dia mendekati pohon dan membuat pohon itu malah mati, bukannya malah subur. Karena tujuan kita memupuk ini kan dia supaya subur. Nah, kalau dia mati malah sayang, apalagi kita programnya itu dia sudah lama. Nah, bisa dilihat sama sahabat-sahabat semua. Untuk pemberian pupuknya juga dia tidak terlalu banyak, cukup misalkan dia media ground seperti ini, untuk satu lubangnya itu biar dia menyebar ya kurang lebih sekitar 5 butir NPK, cuman dia menyeluruh. Nah, bisa dilihat, dan hati-hati untuk cara seperti ini karena sangat krusial banget dan rentan juga akan mati. Dan ketika kita salah untuk cara memupuknya pun dia akan mati. Bisa juga dengan cara lain, dengan cara mencairkan pupuk NPK-nya. Cuman kalau untuk dia pengen dia mencairkan terus disiram seperti itu, sebaiknya untuk lebih enaknya itu dia direndam dulu 1 malam. Jadi biar benar-benar larut semua, baru nanti kita siramkan ke tanaman kita. Cuman jangan terlalu dekat-dekat juga. Nah, untuk langkah yang terakhir
harus disiram. Nah, ini fungsinya buat apa? Jadi penyiraman ini sangat penting ketika kita memupuk dengan pupuk NPK ini tadi. Nah, fungsinya ketika bahan kimia itu tadi bereaksi positif kan dia panas tuh. Ketika dia pakai pupuk kimia ini, nah kita siram seperti ini dia akan menetralkan. Jadi tanaman kita tetap sehat, yang pastinya dia lebih subur. Nah, jadi seperti inilah cara pengaplikasian saya ketika saya menggunakan pupuk kimia. Nah, untuk konten selanjutnya saya akan membahas untuk pupuk organik. Ini sangat penting juga ketika teman-teman tidak ada pupuk kimia, pengen menggunakan cara saya untuk menggunakan pupuk organik atau pengaplikasian pupuk organik juga ada. Nah, simak terus, jangan lupa di like dulu dan subscribe jika baru bergabung. Karena satu like dari sahabat-sahabat semua itu sangat berarti dan sangat berharga untuk saya. Oke, salam sejahtera, salam budidaya, salam penghijauan, salam dari Bonsai Deso.